banget Ustadz. Masa? Masa suara saya keras banget? Pemadam Kagak, dari tadi standar aja. Padahal saya nggak pakai mic ini, bukan. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan tiba-tiba ngundang saya? Iya, biar kita diskusi aja. Emangnya ada tema yang mau dibawa? Enggak, bebas. Anda bawa tema apa malam hari ini? Daripada saya nggak ada lawan, kasihan ini nggak ada lawan di sini. Iya. Voting tuh teman-teman. Gimana? Mata pisau ngajak diskusi. Gimana? Tapi nggak lama ya, 1 jam aja gitu. Boleh. Oke. Setengah jam juga boleh. 1 jam lah, apa setengah jam? Setengah jam itu nanti tumpang tindih pastinya. Iya, TikTok aja dulu kan nggak ada temanya, jadi biar langsung aja. Kalaunya mau TikTok, ya kita gantian nanya kalau kayak gitu. Ente dulu mau nanya apa emang? Hah? Mau nanya? Yakin? Lah, gampang saya jawab pertanyaan dari ente itu. Sebenarnya pertanyaannya mudah-mudah aja sih Ustadz. Oke, kita mulai. Ini langsung mulai apa gimana? Terserah. Ini TikTok ya, bukan kita atur waktunya ini ya. Ini Ustadz, ya mau tanya nih, karena kita waktu itu belum sempat bahas ini ya. Aku lupa nanya waktu itu. Ini kan Anda bilang nih bahwa kalau seandainya orang itu dihukum, ya kan? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, benar gak? Iya, betul. Oke. Terus? Orang yang dibunuh ini masuk neraka atau masuk surga? Oh, baik. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, kan itu udah dapat poinnya kemarin. Seperti apa caranya dan di mana, kan kayak gitu. Keadaannya apa, terus ya caranya adalah pemimpin yang mengeksekusinya. Tapi pertanyaan Anda agak beda nih ya. Maka yang dibunuh ini apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Maka saya jawab pakai Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Apa bunyinya? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, dia akan masuk neraka jahanam. Tuh ya. Jadi ini 2 kali dihukum gitu. Jadi 2 Allah kali meminta orang untuk membunuh, terus bunuh lagi. Gimana? Dia nggak masuk Allah neraka. meminta siapa yang mengganti agamanya, kan gitu, maka bunuhlah ia, kan kayak gitu. Nah, itu kan aturan ini kan dia dari sudah syariat. dihukum. Ini udah dihukum kan di dunia, dia udah metong. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Karena yang dihukum itu bunuhlah ia itu haknya. Kalaunya masuk neraka itu hukum dari Allah, ketetapan dari Allah gitu. Oke? Oh, jadi masuk neraka ya 2 kali ya, suatu. Jadi ini berbeda dengan yang Nabis and idem ya teman-teman. Kalau seseorang yang sudah dihukum, dia tidak dapat dihukum 2 kali lagi. Tetapi kalau jawabannya seperti itu, ya udahlah ya, kita terima aja. Ya beda kasus. Kalaunya muslimnya mencuri, potonglah tangannya, kan kayak gitu. Dia sudah dihukum, apakah Allah akan menghukumnya lagi? Tidak, jawabannya. Itu beda kasus. Ya karena apa? Kasus mencuri dengan kasus murtad itu beda. Kalau ini tetap masuk neraka walaupun udah mati. Namanya aja kafir, mau kayak gimana? Dalilnya ada. Coba Anda buka Quran surah Al-Bayyinah ayat 98 tuh. Ayat 98. Surah 98 ayat 6. Oke. Jadi itu aja ya yang saya mau tanya. Nih, saya jawab pakai dalil ya.
innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam. Tuh, mereka kekal selama-lamanya di sana. Jadi kan orang yang muslim lalu dia murtad maka terhitung kafir gitu. Hukum dunianya dia dibunuh jika dia berpaling dari agama Islam untuk memusuhi agama Islam. Lalu ketika dia dibunuh, apakah Allah akan memasukkannya ke neraka? Jelas ke neraka dan kekal gitu. Itu tanda belas kasihnya Allah nggak ada kan? Nah, bukan nggak ada. Kan ditawari dulu kan sebelumnya. Prosedurnya dia dibunuh, ya kan? Udah mati dibunuh, dia udah nggak menjalani hidupnya lagi. Sekarang dia malah dibunuh, dia masuk neraka lagi. Iya, baik. Bayangin nggak itu Allah? Baik, saya tanggapi ya. Untuk masalah itu kan prosedurnya bunuhlah itu kan sebelumnya apa? Saya jelaskan. Ditawari dulu, ya. Apakah dia mau kembali? Kalau tidak, maka silahkan untuk bayar jizyah. Kalau kagak mau juga, maka diperangi, terbunuh di medan perang ya. Bagi kafir ya jelas neraka ya. Gitu. Sama ya. Ada dengan coba. Kalaunya kita lihat ke perjanjian lama, untung ya kalau dibunuh ya orang yang bersalah, kan kayak gitu di dalam Islam. Di perjanjian lama itu di kitabmu itu ya orang yang kagak bersalah pun kena sasaran gitu. Nah itu masalahnya. Orang yang kenapa? Orang yang nggak bersalah kena sasaran juga. Seperti apa itu? Nih saya bukain ya. Silakan. Baik. Ya, nah kayak gini kan enak. Kita diskusinya nih. Ya gantian kita bahas Bible. Ini perjanjian lama ya. Di perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama gitu. Bentar nih. Saya bukakan. Nih. 2 Samuel, 1 Samuel dan Yosua. Nih ya teman-teman ya. Nah orang yang kagak tahu urusan juga harus dibunuh nih ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Ini kan terjadinya pada saat peperangan dengan orang Amalek ya. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Nggak ada kasihnya gitu ya. Terus bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak pun juga ikut. Ini anak-anak tahu apa dengan urusan orang ya, maupun anak-anak yang menyusu. Masya Allah ya. Ngeri kali ini ajaran. Bahkan kagak usah anak-anak yang menyusu ya. Selain manusia pun hewan juga kena. Lembu dan domba, unta maupun keledai. Yang kagak ada urusan, yang kagak ada salahnya ya dibasmi juga gitu. Silakan ditanggapi. Jadi kalau hal seperti itu kan pembalasan ya, ketika waktu hal seperti itu Tuhan katakan seperti itu karena memang bangsa Amalek itu sudah sangat ya menghancurkan bangsa Israel. Jadi kalau itu bukan tentang iman, tetapi itu tentang yang namanya Tuhan menjaga bangsa Israel, karena dari bangsa Israel Tuhan itu akan datang ya. Dan kalau segala sesuatu itu Tuhan menjaga bangsa Israel dengan yang namanya dia itu biji mata Allah. Ya, dia merawat bangsa Israel karena dia akan turun dari bangsa Israel. Jadi kalau seandainya ya, kalau kita melihat bangsa Israel itu dari yang kecil ya. Jadi contohnya bangsa Israel itu dari anak kecil. Ketika waktu dia dikeluarkan dari tanah Mesir, ya Tuhan juga terus menjaga ya sampai kepada hal yang namanya bangsa Amalek yang mau untuk menghabisi mereka. Tuhan udah peringatkan beberapa kali.
Sama seperti bangsa Mesir, kita nggak perlu lagi ngomong tentang bangsa Amalek. Bangsa Mesir sudah dikasih tahu nih, lu mau bebasin nggak bangsa Israel dari tanah Mesir? Nah, mereka nggak mau. Tuhan kasihlah 10 tulah, belalang, nyamuk semua, sampai kepada kematian sulung anak pertama dari bangsa Mesir. Jadi Tuhan itu menjaga bangsa Israel karena dia adalah biji mata Allah. Sampai hari ini pun bangsa Israel itu ketetapan Allah itu ya dan amin. Makanya sampai hari ini pun tidak bisa ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena itu adalah ketetapan Allah. Jadi itulah yang menjadi sumber pengetahuan buat kita semua bahwa bangsa Israel itu adalah biji mata Allah. Dan kalau seandainya Tuhan menghukum dengan cara seperti itu, karena tujuannya supaya mereka tahu kedahsyatan dari bangsa Israel. Tuhannya bangsa Israel, Allah yang benar, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menyatakan dirinya melalui bangsa Israel, gitu. Baik, saya tanggapi gitu ya. Ini kan di zaman Israel, Allah kata Anda ya. Artinya Yesus yang belum jadi manusia. Kan kayak gitu. Katanya mengajarkan kasih. Kalau tumpas semuanya itu, di mana kasihnya gitu loh. Itu yang saya tanyakan. Kok ngeri kali gitu ya Yesus sebelum menjadi manusia. Tapi ngeri banget yang kagak salah pun juga ikut kena apa? Kena tumbasnya gitu. Kena imbasnya. Jadi kan ngeri banget gitu loh. Di mana ajaran kasihnya, itu yang saya pertanyakan. Terus juga saya mau bertanya, itu orang-orang Amalek yang udah dihukum oleh Tuhan kata Anda, itu masuk surga atau masuk neraka orang Amalek itu? Oke, udah. Dah itu aja dong. Jadi kalau bangsa Israel itu dijaga seperti biji mata Allah, karena memang bangsa Israel itu yang Tuhan itu udah menjanjikan dari bangsa inilah dia akan hadir. Jadi apa yang Tuhan sampaikan di situ tentang sejarah bangsa Israel, bagaimana kedahsyatan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini. Jadi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, dia dirawat dari kecil, istilahnya dari yang belum tahu apa-apa. Dia membebaskan keluar dari tanah Mesir. Kemudian sampai kepada yang namanya bangsa Amalek pun, ada yang mau untuk menghancurkan bangsa Israel, Tuhan tetap menjaganya. Jadi kalau dibilang bahwa kenapa sih Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu begitu berkuasa, itu membuktikan kekuasaannya. Jadi sama juga seperti yang kita lihat lah ya. Kalau memang bukan hanya bangsa Mesir, sejak zaman Nuh itu ada air bah, ya kan? Ada air bah yang begitu besar menghabisi semua manusia. Ya Allah menyatakan kuasanya ketika waktu manusia itu tidak mau menyembah kepadanya. Begitu juga kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang turun ya di bangsa Israel ini. Mereka akan terus dijaga karena memang Tuhan akan hadir dari namanya bangsa Israel. Ya makanya ketika waktu sudah semuanya sudah digenapi, Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi. Ya, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu jelas ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan tidak akan mendatangkan lagi yang namanya air bah. Setelah kedatangan Tuhan Yesus tidak akan ada lagi yang namanya air bah. Karena sudah digenapi oleh firman yang menjadi manusia itu. Gitu bro. Oke, jadi, udah. Caranya menjaga seperti itu. Baik, saya tanggapi jawaban Anda. Saya rasa itu bukanlah sebuah jawaban yang menjawab pertanyaan saya. Kenapa? Yang saya pertanyakan itu adalah tentang masalah di mana letak kasihnya. Ya, Tuhan Anda sebelum jadi manusia. Kata Anda dia menunjukkan kekuasaannya, ya, karena dia berkuasa melindungi Israel, karena Israel adalah biji matanya, kan kayak gitu bahasa Anda tadi. Yang saya mau tanya, di mana bentuk kasih Tuhan Anda kalau anak yang menyusui pun juga harus dibonoe gitu?
Kagak usah anak-anak yang menyusu, hewan yang kagak ikut perang aja, yang kagak tahu apa-apa juga harus dibasmi. Itu di mana bentuk kasihnya Yesus sebelum jadi manusia. Karena kan pemahaman Kristen ya itu di zaman Yesus yang belum jadi manusia. Kalau Anda mengatakan waktu dia turun ke muka bumi sudah menjadi manusia mengajarkan kasih, konteksnya beda lagi. Yang saya tanyakan, di mana bentuk kasihnya ketika anak-anak menyusu itu juga harus dibasmi. Itu tolong pakai data. Terus yang kedua pertanyaannya, itu bangsa Amalek setelah dihukum oleh Tuhan kan kayak gitu, itu masuk surga atau masuk neraka itu bangsa Amalek itu? Silakan. Itu yang saya tanya. Baik ya, jadi ini kalau tadi saya udah jawab ya, cuma mungkin kurang pemahaman kali ya. Karena kalau kita baca di Mazmur, ntar ya, supaya dengan data, biasanya dengan data ya. Mazmur 130 ayat yang ke-7 ya, kasih setia Tuhanmu. Jadi Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel ya, menjaga itu, mengasihi bangsa Israel itu. Makanya di sini Mazmur Daud berkata ya kan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan banyak kali mengadakan pembebasan. Jadi apa yang dilakukan kepada bangsa Israel, dia menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya ketika kalian menanyakan bagaimana tentang yang namanya bangsa Israel ini dijaga, dikasihi oleh Tuhan, dirawat seperti yang aku bilang tadi, dari kecil dijaga, dirawat karena dia akan datang dari situ. Yaitu kasih Allah kepada bangsa Israel yang nyata dan dia berkuasa atas langit dan bumi. Jadi ini jelas ya kalau kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya terkait dengan bagaimana bangsa Amalek yang sebenarnya sudah dibunuh oleh atau diberantas oleh bangsa Israel, bangsa Amalek ya. Nah, ketika waktu Tuhan Yesus pergi ke alam maut, ya, mengambil kunci kerajaan maut, disitulah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sudah digenapi perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan di ketika saat itu pun siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat ya, dia akan mendapatkan kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 17. Bentar ya. Jadi Tuhan Yesus itu, tujuan Tuhan Yesus itu mati untuk mengajarkan kepada yang masih menunggu di alam penantian supaya mereka juga dapat diselamatkan. Ya, sebentar ya, kita buka ya. Nih Yohanes 13 ayat Yohanes 3 ayat 17. Nih ya. Sebab Allah mengutusnya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi ini kita baca selanjutnya di ayat 18. Inilah hukuman itu terang dan telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan jahat mereka. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan selamat. Jadi apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru atau setelah Tuhan Yesus datang, dia juga mengajarkan ke alam maut untuk kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Ada lagi? Baik, kawan, saya itu belum dapat poinnya loh dari penjelasan Anda. Iya, tadi kata Anda Allah itu kan ya, Allah itu katanya mengasihi bangsa Israel. Lalu mana kasihnya untuk bangsa yang lain? Kok pilih-pilih ini Tuhan? Kan gitu. Bangsa Amalek dia basmi, nggak ada kasihnya kata Anda. Ya, terus Israel yang dikasihi. Kenapa Tuhan Anda pilih-pilih kayak gitu? Nah, kalau untuk masalah
orang-orang Amalek yang dibunuh, coba Anda jawab aja, apakah masuk neraka atau surga gitu. Nggak usah ke sana kemari bikin saya bingung. Neraka atau surga? Kalaunya surga, di mana dalilnya? Kalaunya neraka, di mana dalilnya? Orang-orang Amalek yang diperangi tadi, itu yang saya tanyakan, biar kita ngerti gitu. Itu yang kita tanya. Nah, jadi kita mempertanyakan di mana kasihnya untuk bangsa yang lain kalau hanya Israel yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan Amaleknya kagak. Kan kayak gitu. Atau bangsa yang lainnya kagak. Jangan-jangan kagak ada juga kasihnya buat Kristen. Kan kayak gitu. Terus juga berkaitan tentang yang konteksnya itu ke perjanjian baru, yang mana Yesus ini turun telah menjadi manusia. Saya mau tanya nih ya, pertanyaan tambahan ya, karena Anda sudah membawa ke perjanjian baru ya. Coba Anda buka di dalam Matius 21 tuh ya. Matius 21 ketika Yesus menyucikan bait Allah. Di situ Yesus ya, dia mengusir para pedagang. Kan kayak gitu ya. Semua orang yang berjualan di halaman ya, di halaman bait Allah, Yesus mengusir semua pedagang yang ada di situ. Lalu seperti bak Satpol PP, Yesus ini dia bolak-balikin meja, tendang-tendangin bangku gitu. Nah, saya pertanyakan berapa? Matius 21 ayat berapa yang balak? 12 sampai ke bawah. Oke. Nah, yang saya pertanyakan, di mana bentuk kasihnya Yesus? Di mana bentuk kasihnya Yesus ketika dia tendangin bangku dan balikin meja? Silakan, tuh ya, dijawab. Baik ya, kalau kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Allah itu ya menjaga bangsa Israel, merawat bangsa Israel seperti anak ya, biji mata Allah. Jadi kalau seandainya ada bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk melenyapkan bangsa Israel, di situ Allah tetap berada pada bangsa Israel. Kasih setianya untuk selama-lamanya, seperti yang tadi Mazmur 130 ayat yang ke-7 ya. Jadi melalui bangsa Israel Allah itu akan turun, makanya tidak akan pernah berkesudahan. Jadi kalau Anda bilang kenapa hanya bangsa Israel, karena memang tujuannya melalui bangsa Israel. Belum yang lain ini mereka belum mengenal Allah yang hidup. Allah yang seperti apa? Makanya ada yang namanya pagan. Ya, mereka masih menyembah berhala. Mereka masih melakukan penyembahan terhadap yang namanya berhala-berhala. Ya, mereka masih nyembah batu, dan apa yang ada pada bangsa Israel, disitulah yang Tuhan sampaikan bahwa Tuhan menetapkan bangsa ini supaya dialah yang akan menjadikan bangsa Israel ini turun ya, sebab dia akan turun dan keluar dari bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat pertanyaan saya tadi ya, pertanyaan Anda tadi bahwa apa namanya, siapa yang akan masuk surga, sudah aku bilang bahwa nanti Tuhan Yesus yang akan mengadili. Ketika mereka percaya kepadanya, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:17 saya kira sudah sangat jelas ya, bahwa di situ dikatakan apa yang ada, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pertanyaan ke-7 tadi apa lagi ya? Matius 21 ya. Ini saya satu pertanyaan. Matius 21. Anda 7 Matius 21 terkait dengan bait Allah ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini disampaikan ya, Yesus dia punya rumah. Kemudian orang datang masuk terus ngatur-ngatur di rumah Anda. Bagaimana Anda nggak marah sebagai seorang yang punya rumah? Ya, bagaimana aturan Anda tiba-tiba orang yang datang ya terus masuk ke rumah Anda seenak jidatnya, pakai rice cooker, masak nasi sembarang, bikin halaman kotor segala macam. Saya ingat seperti ini. Nah, ya dalilnya untuk disuruh yang namanya bersujud kepada yang namanya Baitullah atau Mekah itu. Ya, tetapi kalaunya kita disuruh untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah,
itu baru ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah ya wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, artinya ke arah Ka'bah, ke sekitaran Ka'bah. Dihadapkan wajah. Nah, ketika kita menghadapkan wajah, salah satu ritual praktek ibadah sholat itu adalah sujud. Artinya apa? Kita cuma menghadapkan wajah, sujudnya kepada Allah dengan arah sujud ke arah Ka'bah. Arah sujud ke arah Ka'bah, tapi bukan Ka'bahnya yang disembah, sembahannya kepada Allah. Tapi karena perintah Allah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, maka kita sholat sujudnya pun ya ke arah Ka'bah. Nah, seperti digambar. Tapi ini bersujud Pak Ustadz. Iya. Jadi nggak ada ya, nggak ada yang disuruh ya, nggak ada yang menyuruh seperti ini ya. Sujudnya kepada Allah, mukanya ke arah Ka'bah. Makanya ada aturannya. Oke? Disuruh kan ke Masjidil Haram. Ini kan Masjidil Haram, bener nggak? Yang sekitarnya ini. Berarti itu kan nggak ada Ka'bah, ya betul. Gini, saya udah jawab tadi. Di manakah kata Anda dalilnya disuruh untuk sujud kepada kepada Ka'bah? Pertanyaan Anda. Jawaban saya tidak ada. Gitu. Tidak ada. Jadi ini salah. Tapi bentar dulu, makanya saya jelaskan. Tapi kalau perintah wajah kita diarahkan ke Ka'bah, itu ada dalam Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Saya bukakan aja nih ya. Enggak, bukan kepada Ka'bah, ke Masjidil Haram loh. Nah, nih, ya, nih, ya teman-teman semuanya, Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 144 ya. Di sini demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar menjadi saksi perbuatan. Intinya ya sampai ke bawah tentang masalah kiblat bisa Anda baca di dalam Quran surah Al-Baqarah tersebut. Saya langsung ke intinya aja nih ya. Nih, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, dimanapun kamu ya engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Oke? Jadi pertama-tama kita mau ibadah itu menghadapkan wajah dulu ke arah Masjidil Haram. Itu dulu. Lalu ya ketika kita ibadah ada namanya ritual sujud seperti Abraham, Musa dan Yesus kan yang bersujud kayak gitu. Nah, ritual sujud sehingga mereka sujud kepada Allah menghadapnya ke arah Ka'bah, gitu maksudnya. Bukan berarti menyembah atau sujudnya itu kepada Ka'bah, bukan. Wajahnya aja ke Ka'bah, yang disujuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ka'bah itu adalah sentral ibadah sebagai apa? Sebagai arah gitu, arah pemersatu ibadah umat Islam di dunia. Bukan berarti Ka'bah itu adalah Tuhan, bukan ya. Tuh dalilnya. Sedikit aja. Ini Ka'bah dengan Masjidil Haram beda nggak? Ka'bah ya Masjidil Haram itu di dalamnya Ka'bah. Masjidil Haram itu seputarannya. Beda nggak ini? Masjidil Haram, Ka'bah ya Ka'bah. Kalau Masjidil Haram, Ka'bah. Ini disuruhnya menyembah kemana? Melihat mengadahkan ke arah Masjidil Haram. Jadi di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, maka pusatnya di situ. Karena kan di tengah-tengah dia. Jadi yang jadi dulu itu Masjidil Haram atau Ka'bah? Yang jadi Ka'bah dulu. Jadi waktu itu gimana? Maksudnya ini ayat ini sebelum adanya Masjidil Haram atau gini, yang namanya masjid Anda perlu tahu, masjid itu bukanlah bangunan seperti yang Anda lihat, bukan ya. Gini, yang namanya masjid itu adalah tempat sujud.
Masjidil Haram artinya tempat sujud yang suci. Nah, tempat sujud yang suci itu di mana? Di sekitaran Ka'bah. Gitu. Makanya diputar pakai bangunan sekarang. Dinamakan Masjidil Haram, tempat sujud yang suci. Jadi, yang pertama itu adalah Ka'bahnya, ya, bukan Masjidil Haram lebih dulu, bukan. Loh, Oke? sebentar. Ini masjid bukan bangunan. Bukan. Kata siapa masjid bangunan? Loh, ini Sahih Bukhari 227. Baik, ini saya kasih tahu, yaitu tempat orang bersujud, bukan bangunannya. Seluruh bumi yang terhampar ini tempat bersujud kepada Allah. Kayak gimana sih? Loh, ini sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Nah, Ini kan belum dibangun masjid. Nah, jadi kalau coba Anda buka Arabnya, sebelum masjid dibangun. Artinya di situ merujuk bangunan orang tempat bersujud. Oke? Masjid, Tapi kan? secara bahasa yang dinamakan masjid adalah tempat sujud gitu. Ini membuat saya bingung ini. Makanya belajar bahasa gitu. Bukan bahasanya. Di sini poinnya menghadapkan muka ke masjid. Iya, isi Haram. makan, Ada mohon maaf, masjid bukan kan? masdar. Iya kan? Iya. Isi Kemudian makannya di sini adalah masjid. ada masjid. Masjid dibangun. Ini Sahih Bukhari ya, Sahih ya teman-teman semua ya. Sebelum masjid ini dibangun, masjid ini adalah tempat ibadah. Kok tiba-tiba berubah dari apa yang dikatakan oleh Ustadz ini kok berbeda lagi? Bang, ya, di lapangan yang luas, tempat orang sholat ya, lapangan yang luas, itu bisa disebut masjid. Yang benar aja Pak Ustadz. Asal aja ini Pak Ustadz yang benar. Bukan asal, itu secara bahasa. Anda di lapangan yang luas ya, di lapangan yang luas, sholat berjamaah bersama bisa disebut masjid. Pak Ustadz baca deh Pak Ustadz. Di kandang kambing, jadi, masa kandang kambing sebut masjid sih? Ini perbedaan kandang ini bentar kambing, ini ya. masjid. Di sini Kandang Anda kambing. tidak pahamnya di bagian bukan masjid gimana sih? Loh, tadi Anda bilang kalau setiap Udah orang dibilang sujud, ya, sujud di lapangan yang namanya masjid itu bukan bangunannya. Kandang kambing ya bukan masjid, kandang. Kayak terus gimana kenapa sih? Anda tadi bilang kalau yang namanya di lapangan bisa disebut masjid? Kan tadi Anda yang baru bilang Kagak sendiri. usah di lapangan, di dalam air pun kalau bisa orang sholat berjamaah disebut masjid. Apalagi kalau cuma di kandang kambing gitu ya. Ini makanya Kagak usah di lapangan luas ya teman-teman. Di dalam laut pun kalau ada yang bisa sholat berjamaah di situ, di dalam laut itu disebut masjid, tempat sujud ya. Disebut tempat sujud. Serius Karena ini? apa? Iya. Serius ini. Ini Gini, saya tanya loh. anda saya contohkan ya. Ini Anda saya contohkan ya. Coba Quran surah Al-Isra. Coba Anda buka ayat pertama. Al-Isra dibuka. yang pertama ini dari suatu hal yang memang kita harus tahu teman-teman, karena Iya. apa yang disampaikan tadi ini kan disuruh menghadap ke Masjidil Iya, Haram. Masjidil Haram, betul. Coba buka dulu Al-Isra itu Al-Isra surat ayat keberapa pertama. 17. Aduh. Coba Ini buka dulu, bagaimana ini? tampilin di layar biar ngerti. Oke nih. Ya. Nah, di situ Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat ayat ini turun, nggak ada bangunan yang kayak sekarang itu. Masjidil Haram tuh nggak ada. Nggak ada bangunannya, cuma Ka'bah aja baru ada gitu. Tapi sudah disebut Masjidil Haram. Artinya bukan bangunan masjid itu, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pun belum ada bangunannya. Tapi apa Masjidil Aqsa itu? Adalah tempat sujud para nabi yang paling jauh dari Mekah. Gitu.
Artinya yang dinamakan masjid itu isim makan nama tempat. Tempat untuk apa? Tempat untuk bersujud. Makanya saya bilang di tengah lapangan pun kalau ada orang sholat berjamaah bisa disebut masjid. Kenapa? Karena disitulah tempat sujud mereka. Jadi kandang kambing ini disebut masjid juga nanti. Bukan masjid, bukan kandang kambing ya kandang. Tadi kan bilang. Tadi bilangnya kalau lapangan bisa jadi kambing ya masjid. kambing, ya kandang ya kandang, namanya aja tempat kandang kan gitu. Iya, kan ini tempat sebelum masjid dibangun. Kalau gitu ini kandang kambing juga nanti disebut masjid, Pak Ustadz. Enggak. Kalau dibuat kan orang keliru tahu lah. bisa membedakan kan. Sekarang kandang kambing jadi di syariat Islam pun juga tidak dipakai untuk tempat sujud. Karena kan ada kotoran kambing, nggak mungkin lah orang pakai kandang kambing. Tapi karena ya di Tapi situ di Nabi. masjid ya Nabi Muhammad ya sebelum masjid dibangun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Nggak ada di situ disebutkan Nabi Muhammad sholat di masjid kandang kambing, nggak ada. Jadi yang namanya kandang ya kandang, ya masjid ya masjid. Tadi kan Jangan ada Anda tambah-tambahin, yang nanti bilang, ada Pak pula masjid kandang kambing. Tadi Anda yang bilang kalau lapangan bisa disebut masjid, Bisa. ya kan? Bisa. Bisa. Kalau kandang kambing bisa nggak? Nih. Ya kalaunya kandang kambingnya dibersihkan kan kayak gitu ya, nggak ada kambingnya di situ, cuma kandangnya yang bersih lalu dipakai untuk tempat sujud ya bisa, karena apa, masjid itu bukan bangunan tapi tempat sujud gitu. Tadi Anda Jadi buka artinya Google. apa? Nabi itu sholat di kandang kambing, nggak ada kambingnya, nggak ada kotoran tapi bersih gitu. Nah, kandang kambing itu dibersihkan lalu dipakai untuk tempat sujud gitu maksudnya ya. Karena apa ya? Nih ya saya jelaskan, semua bumi ya tempat sujud nih ya. Kami punya dalilnya masalahnya ya. Nih biar saya kasih tahu sama Anda. Oke. Nih. Nanti kalaunya kita tidak menunjukkannya teman-teman yang dikatakan oleh Nabi ya. Nih ya, apa kata Nabi? Ya, hadis Nabi Muhammad ya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadikanlah untukku bumi sebagai tempat sujud. Ya. Jadi di atas bumi itu ada kandang kambing. Nah, ya yang dibersihkan. Boleh kita pakai kandang kambing itu untuk tempat sujud jika udah dibersihkan. Beda dengan septic tank, nggak bisa, ya. Karena ada hukum fikih di dalam agama Islam itu tidak boleh sholat di tempat yang najis. Oke? Nah gitu. Kenapa? Kadang-kadang nih. Enggak ada masalah di situ. Di mana masalahnya? Iya. Masjid itu artinya apa? Tempat Bangunan sujud. kan? Bukan. Iya. Tempat sujud kan? Bukan bangunan. Udah dibilang tempat sujud. Saya hanya fokusnya kepada bangunan sebelum masjid dibangun. Ini masjid Beda. dibangun. Jadi Anda perlu tahu yang namanya masjid itu bukan bangunannya, tapi dalam bahasa Arab isim makan yaitu kata benda tempat gitu ya, yang menunjukkan bahwa ya masjid itu adalah tempat untuk sujud gitu, dari kata sajadah dia. Jadi makanya saya bilang kepada Anda ketika orang-orang sholat di tengah lapangan yang luas ya, sholat berjamaah, bisa disebut masjid, itu tempat sujud mereka. Mau di dalam laut pun bisa. Jalan juga. Kalaunya orangnya di situ, di jalan, itu tempat sujud mereka gitu. Karena apa? Sudah Disebut dibilang. masjid juga. Masjid sebutannya. Karena apa? Ustaz, ya. sebentar.
Kalau lu ngomong kayak gitu, ntar nanti masjid dibongkar semuanya. Terus sholatnya di jalan lagi. Gini, Disebut kalau masjid juga nanti. kalaunya sekarang itu kan masjid itu sudah ada bangunannya kan kayak sekarang kan kayak gitu ya. Artinya sudah punya aturan kan setiap daerah masjid. Nih ya. Nih. Anda catat nih ya. Nih, al-ardu kuluha masjidun, rawahul Muslim. Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud, masjid. Gitu ya. Itu di mana tuh? Hadis riwayat Muslim tuh ya. Riwayat Muslim nomor berapa? Nah, nomornya Anda bisa lihat ya di bentar, referensinya di bawah. Saya buka jurnal, saya hanya ngambil hadisnya masalahnya. Gitu. Soalnya ini saya cari. bangunan soalnya. Kalau ini Bukhari 227 bisa teman-teman lihat ya, ini bangunan. Beda dengan saya Bukhari Anda itu. Loh, ini ensiklopedia hadis. Ya iya, masalahnya gini, hadis itu jangan Anda kira ya dia membahas keseluruhan, ada bab-babnya hadis itu. Iya, Ada ini bab kencing hudud, onta, binatang ada ternak. bab. Iya makanya ada bab toharoh. Ada hadis itu macam-macam. Masalahnya kayak gitu. Oke. Nah, penjelasannya seperti itu tentang masalah yang Anda tanyakan. Sujud jadi menghadap nggak ada ke ya? Ka'bah. Kalaunya perintah sujud kepada Ka'bah nggak ada. Iya, berarti ini nggak ada sebenarnya ya kan? Ya, kalaunya sujud kepada Ka'bah nggak ada. Makanya umat Islam itu mereka bukan menyembah Ka'bah. Karena perintah menyembah Ka'bah itu nggak ada gitu. Sujud kepada Ka'bah itu nggak ada perintahnya. Tapi perintahnya hanya menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini saya konfirmasi aja sih. Berarti ini sujudnya kepada Ka'bah atau enggak nih? itu sujudnya menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ini sujudnya kepada Allah ya. Sujudnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mukanya, wajahnya ke arah Ka'bah. Bukan berarti ritual sujud itu sujudnya kepada Ka'bah, bukan. Ini mukanya dihadapkan bukan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram nih. Ini kan melingkar. Ya, yang namanya Masjidil Haram nggak ada itu. dalur ya. Gini, yang namanya Masjidil Haram itu, Masjidil Haram tempat sujud yang suci. Seputaran dari bangunan itu lalu di dalamnya ada Ka'bah gitu. Karena Ka'bah di dalamnya sebagai sentral. Tapi ini nggak ada kan? Sebenarnya untuk menghadapkan muka ke Ka'bah ini nggak ada kan? Bukan, kalaunya untuk disuruh menyembah Ka'bah, ya sujud kepada Ka'bah nggak ada dalilnya. Tapi kalaunya disuruh wajah kita menghadapkan ke arah Ka'bah di dalam Masjidil Haram, ya ada. Ini akan bertentangan dengan ayat ini, Pak Ustadz. Karena Apanya? kalau seandainya Anda bilang bahwa sudah ada, belum ada masjid di situ, ya kan? Terus kenapa diomongin Masjidil Haram? Iya, yang namanya Masjidil Haram itu sekitaran Ka'bah. Udah dibilang dari tadi. Yang namanya Masjidil Haram itu di sekitaran Ka'bah. Sekarang udah dikasih bangunan, kan kayak gitu. Jadi yang dinamakan Masjidil Haram itu yang ada bangunan di putarannya itu dan di dalamnya yang dimaksud Ka'bah. Gimana sih? Benar, kayak gitu aja saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sama sekali karena ketika waktu kita melihat di sini, ini kan hanya ada satu ini nih kan, satu. Apa? Terus Anda mengatakan bahwa di dalam surah ini hadapkanlah mukamu. Ini sudah ada atau belum? Tadi Anda bilang belum. Belum ada bangunannya. Terus dia menghadapkan muka kemana? Makanya menghadap yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Tempat sujud yang makanya tempat sujud yang suci apa namanya? Ka'bah. Aduh.
Nih, Udah dibilang masjid itu bukan bangunan, bukan yang dikelilingi itu, bukan. Ya, bukan. Yang dinamakan Masjidil Haram, tempat sujud yang suci, bukan bangunan, tapi seputaran Ka'bah. Oke. Ini ya, coba saya ingin tahu Pak Ustadz. Ini Ka'bah ini Allah tahu nggak ini Ka'bah? Tahu. Terus Masjidil Haram ini kalau memang disuruh untuk menyembah ke arah Ka'bah, kenapa harus ditulis Masjidil Haram? Ya, Kenapa iya, nggak ngomong langsung Ka'bah? Gini bang, ya kalaunya Allah mengatakan, ya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Ka'bah, artinya dari atas Ka'bah, ya. Bukan sekitaran Mekah. Yang dimaksud Masjidil Haram itu dari sekitaran Ka'bah, ya, atau di Mekah. Yang dimaksud kayak gitu. Kalau kau mau bahasanya pada malam hari dari Ka'bah, artinya dari Ka'bah Nabi Muhammadnya, ya. Sedangkan kejadian Isra Mi'raj itu bukan dari Ka'bah, ya. Ini dulu tempat tinggalnya Abdullah kan? Aduh. Tempat tinggal Abdullah. Abdullah siapa? Iya. Abdullah, kakek Nabi. Abdullah siapa? Kakek Nabi kan? Ngaco. Ngaco. Benar nggak? Dia penjaga rumah Allah kan? Setahu saya itu benar nggak sih? Salah. Oh, salah. Salah, bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Jadi ini apa? Jadi itu Ka'bah itu sebelumnya, sebelum Islam datang, dijadikan oleh para pedagang atau gujarat di situ sebagai tempat penyembahan mereka, yang mana mereka melakukan dan meletakkan berhala di dalam Ka'bah itu. Nah, gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, ya, dengan Islam datang, kagak boleh ada berhala dalam Ka'bah, harus dihapuskan gitu, ya. Enggak. Ya, gini ya teman-teman, ya, kalau orang bertanya Islam, kagak usah Anda paksa turun atau tanya balik. Enggak adil kayak gitu, ya. Kalau orang tanya Islam itu dijelaskan, bukan diturunkan. Kalau orang tanya Islam dijelaskan, bukan diturunkan, ya. Terus juga kalau orang tanya Islam, bukan kita tanya balik, bukan, jelaskan, ya. Jelaskan. Mantap. Makanya ilmu diskusi lintas iman itu, ya, harus mumpuni gitu. Oke? Nah, sekarang saya bertanya tentang masalah ini, ya, tentang permasalahan Yesus tadi. Tadi Anda menjelaskan kepada saya bahwa Yesus itu merusak-rusak dari meja dan bangku itu kan katanya di dalam bait Allah. Hei kawan, coba itu dibaca dulu yang betul. Itu di halaman loh, ya. Di halaman, bukan di dalam bait Allah, bukan. Nih, ya, nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman, ya. Ini ngeri juga Satpol PP ini sampai ke halaman. Itu udah ada kata masuk di situ, kok Anda nggak ngerti sih? Anda baca sendiri, udah dijawab masuk ke bait Allah. Di situ makanya ada yang namanya halaman. Dengarkan dulu, ya. Lalu Yesus masuk. Oke, kayak saya. Lalu Yusuf masuk ke masjid dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman masjid. Artinya saya keluar gitu dari masjid. Yang namanya halaman, tahu kan halaman yang dimaksud halaman kan? Bukan di situ Yesus, ya, mengusirnya itu mereka jualan di dalam bait, bukan, tapi di halaman gitu. Banyak kok orang jualan di halaman masjid, no problem gitu. Ini ngapain Yesus sang Satpol PP ini obrak-abrik dagangan orang yang di halaman gitu?
Kalaunya orang jualan di dalam mimbar bait Allah, di dalam ruangannya, boleh Yesus ngamuk. Ngapain kau jualan di dalam bait? Ya, di sini tempat ibadah. Kalau kau mau jualan, silakan di halaman bait tuh. Tapi meskipun di halaman bait, tetap diobrak-abrik Yesus. Ini mana kasihnya gitu? Mana? Ya. Nih, Seharusnya gini, belum. Sedikit lagi tanggapan saya tentang ini. Oke. Iya, tanggapan saya tentang ini, ya kawan-kawan semuanya, andai ada ajaran kasih dari Yesus, ya, ajaran kasih dari Yesus, kalaunya dia mengasihi, maka dia tidak tendangin bangku orang, tidak balik-balik meja, bukan? Tapi apa yang dilakukan Yesus? Semua pedagang yang jualan di halaman, sini ku beli semuanya, bangku dan meja kalian serta yang dijual. Ya, penukar uangnya saya tukar semuanya, saya beli. Besok kagak usah jualan lagi. Narasi liar. Itu baru Anda kasih narasi kawan. liar. Bentar, ini kan tanggapan Loh. saya. Kalaunya Yesus itu ya mengajarkan kasih, bukan ngebalikin bangku dan meja orang, tapi dia beli bangkunya dan mejanya, dagangannya dibeli, dan besok ditegur jangan lagi jualan. Itu baru kasih. Ini kagak, balikin meja orang, dagangan orang, itu mana? Kasihnya kayak gimana? Kasih apa itu? Kasih hancur dagangan orang atau gimana? Coba jelaskan sama saya. Iya. Jadi kalau buat framing tuh yang cerdas, karena kita pakai data. Kadang-kadang pantas kamu ini memang pendebat yang memang polemikus, yang memang keunggulan maksud. Lo jelaskan lah kayak gimana? Tadi kan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan masjid. Kan kayak gitu, jelaskan halaman. Kan bentuk kasih. Kan bentuk kasih kayak gimana? Masa bentuk kasih hancurin dagangan orang? Kacau itu ya. Perundingan pasar ini cukup. Ya, jelaskan. Saya mau dengar jawabannya. Ya. Iya. Jadi ini Yusuf sudah menjawab sendiri si Yusuf ini ya. Yesus menyucikan bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ini kalau kita lihat ya, ini gambar bait Allah dia seperti ini guys. Jadi ini di sini tempat yang taruh namanya bait suci itu, yang ada terbungkus yang namanya kain ya. Jadi para imam kepala masuk ke sini. Nah, di sini di halaman ini ketika masuk dari sini, ini sebelum di sini ya. Ini ada yang namanya dari sini semuanya itu terhitung bait Allah, teman-teman. Itu harus disucikan karena Tuhan Yesus sudah katakan ya. Namanya orang tuh punya rumah, itu pasti ada halaman. Enggak kayak yang Yusuf pikirkan gitu kan. Di situ dia membalikan nih, jelas ya. Karena dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi mereka menjadikan sarang penyamun. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini, ini semua halaman dari yang sekitar sini, ini disebut bait Allah. Ya, mereka menjualnya di sekitar sini, makanya Tuhan Yesus marah. Ini dari depan sini mereka sudah menjual. Jadi ini contoh teman-teman. Jadi bukan dipikir bahwa ini masuk ke bait Allah terus tiba-tiba. Kalau kita lihat ya, kalau dia dalam hayalannya, bait Allah itu kan ada yang namanya kain ya. Jadi hanya imam-imam besar ya seperti Gamaliel yang masuk. Dia nggak jual di dalam situ, Ucup. Jadi jangan framing bahwa itu Satpol PP apa segala macam. Saya mau tanggapin dulu deh ya penjelasan ente. Saya masih jelasin. Gimana sih jelasin masjid aja susah, orang masih jelasin tentang yang ini. Nih lo lihat ini kan. Maka datanglah, ini kan orang-orang di situ, datanglah ya orang-orang buta yang timpang kepadanya dalam bait Allah. Ini masih dalam bait Allah dan mereka disembuhkan. Nih Tuhan Yesus di situ menyembuhkan orang-orang yang buta.
Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi di situ orang-orang imam kepala tuh udah ada di situ, ya. Mereka keluar dari yang namanya bait Allah ini, ya. Jadi orang-orang yang ada di situ bukan berarti lu ngomong seperti itu bait Allah itu langsung aja di situ. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke kota, ke Betania dan bermalam di situ. Jadi jelas, membaca itu yang jelas, Ucup. Jangan kau bilang satpol-satpol PP lagi, aneka. Udah. Silakan. Oke. Terus gimana bentuk kasihnya belum ente jawab? Di mana bentuk kasihnya? Bolak-balikin dagangan orang itu apa tuh bentuk kasih kayak gimana itu? Coba jelaskan sama saya. Apakah cara mengasihi orang itu dengan membalik dagangannya atau kayak gimana gitu? Atau kasih tendangan gitu? Ya. Baca di sini. Ada berkata, ini tertulis rumahku disebut rumah doa. Kalau seandainya mereka berjualan di situ, mereka tidak menghormati Allah dan mereka masuk neraka. Jadi dikasih tahu supaya mereka jangan sampai masuk neraka. Mereka telah berbuat hal-hal yang salah kalau menjadikan yang namanya rumah doa tempat judi, tempat yang namanya berjualan. Jadi itu kasih yang begitu besar, kasih yang nyata. Kenapa mereka berjualan di bait Allah padahal itu tempat rumah doa? Salah nggak? Salah. Coba seandainya ya, kalau kita kasih contoh yang nyata, seandainya ada orang berjualan di sini, apakah Allah marah gitu? Kalau seandainya ada yang berjualan di sekitar sini, memang dulu yang dilakukan oleh kaum pagan Quraisy ya berjualan di sekitar sini, ya berjualan yang namanya halal seperti ini. Jadi Anda pikir bahwa ini adalah kasih dari Muhammad kepada kaum pagan Quraisy, maunya seperti itu? Tidak, kalau Tuhan Yesus itu tegas. Jadi di sekitar bait Allah itu harus disucikan. Jadi itu kasih yang nyata supaya janganlah engkau menjadikan rumah doa. Ini kan sudah ada tertulis. Disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikan sarang penyamun. Nanti kamu tidak akan selamat. Sekali lagi, ini hak prerogatif dari Tuhan Yesus. Karena Yohanes 3 ayat 17 jelas-jelas dari tadi saya sudah katakan, mana Yohanes? Nih supaya jelas ya, ini hak prerogatif dari Tuhan Yesus. Ya, ayat 17-nya dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia menyelamatkan orang-orang itu. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya, yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi nanti Tuhan Yesus yang akan menghukum mereka kalau seandainya mereka masih berbuat demikian. Paham ya? Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Jadi ya kawan-kawan, baik dia mau di halaman mau di dalam kayak tidak ada ajaran kasih yang ditunjukkan oleh Yesus di situ, nggak ada sama sekali. Lalu di mana slogan kasihilah musuhmu, sedangkan pedagang aja dikasih tendangan gitu. Iya, kayak gimana itu ceritanya? Heran saya jadinya. Kasihilah musuhmu, ya yang bukan musuh ya pedagang aja, orang berdagang itu dikasih tendangan. Di mana bentuk kasih ya? Bentuk kasih itu kalau Anda belum tanya dikit lagi seperti nih. Itu sebentar saya sampaikan langsung. Oke. Supaya ngomong apa? kasih itu ya kalau hal yang namanya lu udah salah, ya, yang penting tidak memotong tangan, tidak mencuri ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa itu adalah rumah doa. Ya, apa yang disampaikan tadi sudah sejak saya kasih analogikan bahwa kalau di rumah Anda itu harus tahu nih, rumah saya jangan jadikan sarang penyamun, jangan kau jualan di situ.
Dia punya hak untuk bicara di situ. Dia punya hak untuk menyatakan kasihnya supaya mereka jangan sampai yang namanya bersalah, jatuh ke dalam dosa. Anda harus tahu itu. Jadi bukan hanya tentang yang ruang Maha Kudus ini terus lu jadikan sebagai tempat penyamun. Yesus itu marah. Itu apa buktinya? Dia mau supaya pedagang itu kerjasama dengan dia supaya jangan sampai lagi lu lakukan hal-hal seperti itu. Itu kasih yang nyata, bukan dia langsung bunuh Ucup. Kalau dia langsung bunuh, Tanggapi ya, itu baru yang namanya dia nggak ngasihi Ucup. Gini ya, sama mata pisau ini kata teman-teman menghujat, tapi bagi saya lucu gitu. Dan satu lagi, satu lagi. Apa Saya belum lagi sampaikan. mau ngomong Ya. sih? Gimana? Jadi kenapa? Ini poin penting sih sebenarnya ya, supaya sebenarnya kita buat lucu-lucuan aja tadi sebenarnya. Tetapi di sini kenapa mereka tuh marah ya? Karena rumah doa ini imam-imam Taurat ini ya memberikan yang namanya tempat bagi para penyamun. Jadi ahli-ahli Taurat ini memberikan kesempatan kepada para penyamun, kepada orang-orang itu untuk yang namanya memperjualbelikan, contohnya seperti menukar uang. Jadi memanfaatkan bait Allah yang suci ini untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi ini yang menjadikan Yesus itu sangat marah kepada ahli-ahli Taurat ini. Ya, supaya jangan lagi berdagang di tempat yang namanya bait Allah. Ya, kasih yang nyata, dia bukan langsung datang langsung ngekill siapa yang mengganti agamanya, siapa yang berjualan di depan bait Allah maka bunuhnya. Nggak ada kayak gitu. Dia merusak semuanya karena imam-imam Taurat itu mengadakan suatu hal yang namanya Ya udah. kolusi Tanggapi ya, dulu. KKN ya, silakan. Jadi ku tanggapi kayak gini ya. Mau ketawa terus ya tanggapannya. Masalahnya gini, kan saya menanyakan bentuk kasih. Ternyata bentuk kasihnya kasih tendangan kan gitu. Nama kasihnya tendangan kasih. Udah dibilang kalau ya dia kasih bukan tendangan kasih yang diberikan gitu. Tetapi ya semua dagangan bangku dan mejanya Yesus borong, bukan dibalik-balik atau dikasih tendangan kasih gitu. Itu yang saya maksud, nggak ada kasihnya di situ kawan. Terus nih yang kau bawakan ya contoh tadi ya. nih. Tunggu dulu teman-teman ya. Nih gambar bait Allah nih ya. Ini kan bait Allah ya, nih ya. Ini bait Allah, dinamakan bait Allah kan sekelilingnya toh ya, toh. Ya. Nah, yang dinamakan halamannya di mana? Ya depan sini nih dia punya halamannya. Kalau ini bagian dari bait Allah bukan halamannya. Yang halaman nih keluar pintunya, di sini baru ada halamannya. Kalau di dalam ini bagiannya, ya bagian dari bait Allah gitu. Ini halamannya pintunya ya. Nah coba kalau kita lihat Ka'bah ya teman-teman ya. Untuk masalah Ka'bah, nah nih ya teman-teman, ini ya adalah bagian dari Ka'bah. Halaman Ka'bahnya di mana? Nih halamannya banyak orang jualan gedung-gedung ya. Di halaman di sekelilingnya ya nih. Halamannya ya halaman dari Ka'bah boleh orang jualannya. Kalau ini ya masih bagian dari Masjidil Haram bangunannya ya satu putaran. Sama dengan ini ya satu putaran ini adalah bait Allah. Kalaunya udah keluar pintu baru ada halamannya. Ya udah. Aduh, kawan. Kalau hanya pengertian itu kan menurut pengertianmu. Jadi nggak masalah lah. Yang penting Tuhan Yesus di situ sampaikan karena dia merasa bahwa ahli-ahli Taurat ini semuanya berseberangan dengan apa yang telah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda mau mengatakan halal seperti itu, yang penting puji Tuhan Yesus tidak melakukan suatu hal yang bertentangan dengan 10 hukum Taurat. Ya, dia tidak membunuh, dia tidak yang namanya melakukan suatu hal kekerasan, bahkan ditampar pun tidak, tetapi hanya merusak yang namanya buah-buah itu. Ya, atau orang-orang yang melakukan hanya membalikan meja, itu bukan suatu hal yang saya kira teman-teman harus mengerti lah secara nalar pemikiran manusia.
Jadi tidak dilakukan suatu hal yang namanya tidak dalam bentuk kasih. Ketika orang menegur dengan keras, ketika orang mengatakan dengan keras, bukan berarti itu tidak kasih. Tapi tidak jadi masalah. Itulah yang namanya teman-teman kita dari Muslim, apalagi si Ucup ini yang dengan ya lawak-lawak dia juga nggak masalah. Yang Lalu di penting tidak mana bertentangan. slogan Nggak apa-apa. slogan kasih hilah musuhmu itu di mana gitu lah. Nggak apa-apa. Kalau hal-hal seperti itu kita buat suatu hal yang nggak perlu terlalu serius lah ya. Karena memang pengertian dari Yusuf PI ini ya seperti itu nggak masalah ya. Jadi yang penting pada intinya Yesus tidak melanggar yang namanya 10 perintah Allah itu. Ya berbeda dengan membunuh, mencuri. Kukira di situ Anda menekankan bahwa ada yang namanya mencuri atau dia membunuh atau dia melakukan segala sesuatu yang namanya kejahatan ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Saya kira itu aja sih Pak Ucup ya. Iya, nanti kita ketemu lagi gitu. bicara santai ya. Thank you ya buat waktunya Thank you ya atas Nanti ini kita diskusinya ketemu ya. Iya, cukup Oke. menghibur bagi saya. Terima kasih juga ya sudah menghibur. Tapi statementnya hati-hati loh ya. Nanti orang semua masjid itu dirubah bahaya lagi nanti. Thank you ya Pak. Iya, oke. Thank you. Oke, selamat malam.